Halo semua, balik lagi di channel Teraokun. Sebelum pembahasannya dimulai, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan info dan teori terbaru seputar One Piece. Buat kalian yang mau informasi tambahan soal SBS atau databook, kalian bisa follow Instagram Teraokun. Di sana admin akan memposting soal SBS, databook, dan berbagai teori singkat. Sekarang lanjut ke pembahasan. Full spoiler One Piece chapter 1069 telah muncul di berbagai forum. Dalam video kali ini, channel Teraokun akan menjelaskan berbagai hal menarik pada chapter kali ini. Chapter kali ini berjudul Semuanya Ada Karena Sebuah Alasan. Chapter ini memiliki cover story yang memperlihatkan Duveld selintah darat dulu ternyata membiayai kelompok Meds. Duveld pernah kita lihat muncul di pesta Big Mom dan dia merupakan salah satu orang yang aktif di dunia bawah. Meds yang merupakan kelompok sains dari para ilmuwan hebat ternyata dibiayai olehnya karena memang Duveld ini memiliki uang yang sangat banyak. Di Arc Egghead, hal-hal tentang sains di dunia One Piece mulai banyak dijelaskan, dari kemunculan Vegapunk, laboratorium Vegapunk, dan teknologi kerajaan kuno. Di cover story pun diceritakan tentang Caesar dan Judge yang merupakan seorang ilmuwan, serta Meds tempat mereka pernah bekerja dulu. Masuk ke dalam cerita, Luffy dan Lucy bertemu. Lucy mau menyerang Luffy, namun Kaku dan Sushi menghentikannya karena harus meminta izin dulu kepada markas sebelum melawan seorang Yonko. Menyerang Yonko memang merupakan perkara serius karena Yonko adalah bajak laut besar sehingga jika memutuskan untuk menyerangnya, maka resiko kedepannya akan besar juga. Dulu ketika Angkatan Laut dan Kurohige menyerang Amazon Lily, di situ Angkatan Laut juga harus memberi laporan dulu jika ingin menyerang Kurohige. Bahkan saat Kurohige menyerang duluan, para Angkatan Laut harus diam dulu sebelum mendapat perintah dari markas. Kedudukan Yonko memang sangat disegani karena merupakan salah satu dari penyeimbang dunia. Kemudian, cerita beralih ke markas besar Angkatan Laut tempat Akainu berada. Ternyata, Kizaru sudah pergi lebih dulu ke Pulau Egghead tanpa sepengetahuan Akainu. Kizaru sengaja melakukan ini karena saat dulu dia ingin datang ke Wano Kuni, Akainu menahannya. Nah, daripada dia meminta izin dulu ke Pulau Egghead kemudian dihentikan, lebih baik dia pergi tanpa sepengetahuan Akainu. Kizaru sepertinya sudah sangat kesal karena ketika ingin bergerak selalu dihalangi. Ini pun mungkin berkaitan dengan Sentomaru dan Vegapunk karena seperti yang kita tahu, di Sabaody dijelaskan bahwa Sentomaru merupakan salah satu juniornya Kizaru. Mereka terlihat cukup akrab, jadi ketika Kizaru mengetahui bahwa Sentomaru dan Vegapunk berada dalam masalah, dia juga ingin datang membantu. Mungkin disinilah akan menjadi awal mula konflik antara pemerintah dunia dengan Angkatan Laut, karena di Egghead, CP0 memang sedang berkonflik dengan Vegapunk dan Sentomaru. Entah Kizaru akan melawan bajak laut topi jerami atau malah melawan CP0. Bahkan bisa jadi dia akan melawan kedua pihak tersebut, sehingga ini akan menjadi perang tiga kubu. Kembali ke Pulau Egghead, Luffy dan Lucy bertarung dengan mode terkuat mereka. Luffy menggunakan mode Gear 5 dan Lucy menggunakan mode Awakening. Tidak biasanya Luffy bertarung langsung dalam mode terkuat. Mungkin dia ingat bahwa dulu dia pernah bertarung sengit melawan Rob Lucy, sehingga di Pulau Egghead ini pun dia tidak mau menganggap remeh lawannya itu. Ini bagus agar pertarungannya tidak terlalu bertele-tele dan langsung memasuki puncak pertarungan agar cerita berjalan lebih cepat. Lalu Sentomaru muncul bersama 3 Seraphim. Otoritas Seraphim sendiri tidak memakai Denden Mushi, melainkan diperintah secara langsung. Urutan perintah yang diterima oleh Seraphim antara lain adalah Gorosei, kemudian Vegapunk, lalu Sentomaru, dan setelah itu barulah mereka yang memiliki chip untuk mengontrol Seraphim, seperti yang dimiliki oleh para klon Vegapunk dan juga para CP0. Jadi, di sini otoritas Sentomaru berada di atas CP0. Sentomaru memberi perintah pada S-Bear untuk menyerang CP0. Jinbei dan Chopper pergi membawa Bonnie dan berpapasan dengan S-Shark. Jinbei pun kaget melihat bentuk dari S-Shark karena itu merupakan Seraphim berwujud Jinbei. Dia tidak menyangka bahwa ada sebuah robot yang mirip dengan dirinya. Kemudian Vegapunk muncul di tempat Nami dan kawan-kawan. Kemudian bertanya apa kekuatan Luffy. Nami pun bilang itu buah Gomu Gomu no Mi.
Namun, Vegapunk berkata bahwa Gomu Gomu no Mi tidak ada dalam ensiklopedia buah iblis. Vegapunk bilang ke Nami dan yang lain bahwa nama buah iblis Luffy adalah Hito Hito no Mi model Nika. Nama Nika adalah nama dewa yang eksis dari zaman kuno. Nika harusnya dihapus oleh sejarah, tapi selama orang-orang terus memiliki harapan, Nika akan selalu ada. Sama halnya dengan buah iblis, mereka eksis karena keinginan umat manusia untuk terus berkembang. Keinginan mereka tidak disukai oleh lautan, dan itulah alasan kenapa munculnya kelemahan air laut pada buah iblis. Ini menjelaskan bahwa buah iblis bisa ada karena orang-orang memiliki keinginan untuk terus berkembang. Dalam sebuah event, Eiichiro Oda pernah berkata bahwa suatu saat nanti akan muncul seorang ilmuwan yang akan menjelaskan lebih jelas tentang buah iblis. Di sini sudah mulai terlihat ilmuwan tersebut adalah Dr. Vegapunk. Informasi ini baru awalnya saja, dan nanti beberapa chapter ke depan, Vegapunk pasti akan menjelaskan lebih detail lagi tentang buah iblis. Dia banyak mengetahui tentang buah iblis, bahkan Hito Hito no Mi model Nika yang dirahasiakan oleh para Gorosei saja bisa diketahui oleh Vegapunk. Ini tidak mengherankan, karena Vegapunk memang sudah membuat banyak penemuan terkait buah iblis. Di antaranya adalah menciptakan buah iblis buatan dan menggabungkan senjata dengan buah iblis. Maka dari itu, Vegapunk sudah sangat menguasai berbagai hal tentang buah iblis. Nami dan yang lain terkejut dengan informasi besar itu. Vegapunk pun tertawa dan bilang, "Bukankah dunia ini sangat menyenangkan?" Keterkejutan Nami dan yang lain memang sangat wajar, karena kita sebagai pembaca saja kaget ketika tahu bahwa selama ini buah iblis Luffy bukan Gomu Gomu no Mi, melainkan Hito Hito no Mi model Nika. Panel pun berganti, memperlihatkan pertarungan Luffy melawan Rob Lucy. Luffy menghindari setiap serangan Lucy dengan tertawa, kemudian menggunakan teknik Gomu Gomu no Mogura. Ini merupakan teknik membuat tanah menjadi karet dan memunculkan tinju dari sana sampai membuat Lucy terlempar. Luffy pun bertemu dengan Sentomaru dan menyapanya dengan ramah. Sentomaru bercerita bahwa dia diasuh oleh Vegapunk saat kecil, karena itulah dia bisa terbebas dari kemiskinan. Jadi, ketika mengetahui bahwa CP0 ingin membunuh Vegapunk, dia memutuskan untuk melawan CP0. Sentomaru pun meminta Luffy membawa Vegapunk keluar dari Egghead. Di sini jelas bahwa alasan Sentomaru menjadi pengawal Vegapunk adalah karena dia saat masih kecil diasuh oleh Vegapunk. Sentomaru adalah orang yang tahu balas budi, sehingga meskipun dia adalah seorang perwira angkatan laut, dia tidak segan melawan CP0 yang merupakan bawahan langsung Tenryubito. Di sini jelas bahwa Sentomaru ada di pihak Luffy. Di saat yang bersamaan, Lucy bangun dari serangan Luffy. Dia menggunakan Soru untuk menusuk Sentomaru dengan Shigan sampai dia terluka parah. Lucy berniat membunuh Sentomaru agar para Seraphim berada di kendali penuh pemerintah dunia. Luffy marah melihat Sentomaru terluka parah sambil berkata pria kapak. Luffy sepertinya sudah melupakan masa lalu saat di Sabaody, di mana dulu dia merupakan musuh dari Sentomaru. Di Pulau Egghead ini, Luffy siap membantu Vegapunk dan Sentomaru untuk melawan CP0. Nah itu tadi berbagai hal menarik pada chapter 1069. Gimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Oke, segitu aja untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik selanjutnya. Gue Toraokun, Shambles.